Malam ketiga di rumah kontrakan. Hujan turun sejak maghrib dan belum juga reda ketika Raka duduk sendirian di kamar kontrakan sempit itu. Atap seng tua berisik dipukul air hujan, sementara angin malam masuk melalui celah jendela kayu yang tidak bisa tertutup rapat. Sudah 3 malam ia tinggal di sana. Tetapi selama 3 malam itu pula, ia tidak pernah benar-benar bisa tidur. Setiap tepat pukul 12 malam, selalu terdengar suara perempuan menangis dari sudut kamar. Tangisnya pelan, lirih, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Awalnya Raka mengira suara itu berasal dari rumah tetangga atau televisi orang lain. Namun malam demi malam, suara itu terdengar semakin dekat, seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Malam itu ketika jarum jam tepat menunjuk angka 12, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Raka yang sedang memainkan ponselnya langsung berhenti bergerak. Suara itu datang dari arah lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu sudah ada sejak pertama kali ia menyewa kontrakan tersebut. Warnanya kusam dan pintunya selalu sedikit terbuka meskipun sudah ditutup rapat. Perlahan suara tangisan berubah menjadi bisikan lirih yang membuat darah Raka terasa dingin. Aku kedinginan. Suara itu terdengar sangat dekat, hampir seperti berada tepat di belakang telinganya. Saat itu juga pintu lemari bergerak sendiri dengan suara decitan panjang yang memekakkan suasana sunyi. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil sapu di dekat pintu sebagai senjata seadanya. Napasnya memburu ketika ia melangkah mendekati lemari itu sedikit demi sedikit. Bau anyir seperti darah bercampur tanah basah mulai tercium dari dalam celah pintu. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Saat berdiri tepat di depan lemari, ia menarik nafas panjang lalu membuka pintunya dengan kasar. Namun lemari itu kosong. Hanya ada tumpukan kardus tua dan dinding kayu lapuk di bagian belakangnya. Raka sempat menghela nafas lega sambil tertawa kecil karena merasa ketakutannya sendiri terlalu berlebihan. Akan tetapi, saat hendak menutup lemari, ia menyadari ada lubang kecil di bagian belakang yang tampak seperti pintu tersembunyi. Rasa penasaran membuatnya menyorotkan cahaya ponsel ke dalam lubang tersebut. Di baliknya terdapat ruang sempit yang dipenuhi debu. Di sana ada kursi kayu tua, tali tambang yang menggantung, dan bercak hitam mengering di lantai. Seketika tubuh Raka terasa lemas. Ia teringat ucapan penjaga warung di depan gang tadi sore yang sempat bercerita bahwa penghuni sebelumnya adalah seorang perempuan muda yang ditemukan tewas gantung diri di kontrakan itu bertahun-tahun yang lalu. Tenggorokan Raka mendadak terasa kering. Ia buru-buru menutup pintu lemari dan berniat keluar dari kamar itu malam itu juga. Namun sebelum sempat membuka pintu, terdengar ketukan pelan dari luar kontrakan 3 kali. Suaranya lambat tetapi jelas. Raka membeku di tempat. Dengan ragu ia mendekati pintu dan bertanya siapa yang datang tengah malam seperti itu. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ketukan itu justru terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Raka akhirnya memberanikan diri mengintip melalui lubang kecil di pintu. Awalnya ia tidak melihat apapun selain kegelapan lorong. Sampai tiba-tiba sebuah mata muncul tepat di depan lubang tersebut. Mata putih melotot tanpa kedipan. Raka terjatuh ke lantai sambil menahan jeritan ketakutan. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan yang lirih dan parau. "Raka, buka pintunya." Tubuh Raka mulai gemetar hebat karena ia merasa mengenali suara itu. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit seolah ada sesuatu yang memaksa masuk ke dalam ingatannya. Potongan-potongan kenangan yang selama ini terkubur mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Hujan deras, tangisan seorang perempuan,
suara permohonan minta tolong di dalam kamar yang sama, dan dirinya sendiri berdiri sambil memegang tali tambang. Raka langsung terengah-engah ketika semuanya kembali dengan jelas. Perempuan yang mati di kontrakan ini bukan orang asing. Dia adalah Maya, pacarnya sendiri. 3 tahun lalu di kamar itu, Raka membunuh Maya setelah mengetahui perselingkuhannya. Dalam keadaan marah dan gelap mata, ia menggantung tubuh Maya di ruang tersembunyi belakang lemari agar terlihat seperti bunuh diri. Setelah itu, ia melarikan diri keluar kota dan berusaha melupakan semuanya. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mengubur ingatan tersebut jauh di dalam pikirannya. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia kembali menyewa kontrakan yang sama. Tangisan yang selama ini terdengar setiap malam bukan sekedar gangguan makhluk halus. Tangisan itu mencoba membuatnya mengingat dosa yang selama ini ia sembunyikan. Ketukan terakhir terdengar sangat keras hingga pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Di baliknya berdiri Maya dengan tubuh pucat membusuk dan leher miring patah. Air hujan menetes dari rambut panjangnya, sementara matanya menatap Raka tanpa berkedip. Namun yang paling menyeramkan adalah senyum tenang di wajahnya. "Aku cuma mau pulang, Raka," bisiknya lirih. Lampu kamar langsung padam seketika dan suara hujan di luar mendadak berhenti total. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan pintu kontrakan itu terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Raka sama sekali. Tidak ada jejak keluar, tidak ada barang yang hilang. Hanya terdapat bekas kaki berlumpur yang menuju ke arah lemari tua di sudut kamar. Dan sejak hari itu, setiap tengah malam, penghuni sekitar sering mendengar suara perempuan menangis pelan dari balik dinding rahasia kontrakan tersebut.